Yo, selamat datang kembali guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini guys, kita akan menceritakan film terbaru yang berjudul dimana film ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film ini berlatar 5 tahun setelah kejadian di film Godzilla vs Kong sebelumnya. Kita akan dibawa melihat Kong yang tengah berburu makanannya di Hollow Earth. Di sana Kong dikejar oleh banyak sekali kawanan serigala purba. Namun ternyata Kong sudah menyiapkan jebakan agar kawanan serigala itu tertimpa reruntuhan. Setelah Kong berburu, Kong pun mandi terlebih dahulu. Setelah itu di rumahnya, ia pun memakan hasil buruannya tadi. Dan ternyata gigi Kong sedang infeksi. Ia pun jadi tidak bisa makan. Dan setelah itu, karena mendengar suara auman, Kong pun mendatangi sumber suara itu, yang ternyata hanyalah suara dari kodok peniru. Kong merasa kesepian di Hollow Earth karena ia tak kunjung menemukan keluarganya. Kemudian kita beralih ke Dr. Aileen. Kita mendengar ia menjelaskan bahwa Kong kini berada di Hollow Earth, sementara Godzilla berada di permukaan. Di sini Godzilla kerap sekali membantu umat manusia untuk mengalahkan para titan pengacau, yang salah satunya adalah titan cumi-cumi ini. Pusat peninjau satu Monarch di Hollow Earth, mereka bertugas mengawasi kegiatan Kong. Namun suatu ketika, mereka menemukan bahwa tempat berburu Kong tadi tiba-tiba saja anjlok dan malah membuka area baru. Sementara itu, terjadi fenomena aneh yang menunjukkan radar seismik yang membentuk 3 simbol segitiga. Di sisi lain, Jia kini sekolah di sekolah Monarch. Dan belakangan ini, Jia kerap mendapatkan penglihatan. Tak sadar, Jia telah menulis simbol seperti yang ditemukan oleh ibunya, Dr. Aileen. Jia merasa cemas kepada Kong. Dia juga tidak mengetahui bagaimana dirinya bisa mendapatkan penglihatan itu terus-menerus. Di rumahnya, Dr. Aileen menyadari bahwa yang digambar oleh Jia sama dengan simbol yang terbentuk dari gelombang seismik itu. Di pos 1 Hollow Earth, tiba-tiba pos itu diserang oleh sesosok makhluk. Dr. Aileen pergi ke tempat Barney, yang dimana Barney kini hidup seperti biasa, yaitu menjadi seorang ahli konspirasi dan membuat konten blogger untuk mencari uang pasca kejadian di film Godzilla vs Kong. Dr. Aileen meminta bantuan Barney karena semua ilmuannya tidak bisa memecahkan simbol yang ada itu. Dan menurutnya, Barney yang memiliki pemikiran out of the box pun bisa memecahkannya. Namun Barney meminta syarat, kalau ia bisa memecahkannya, ia harus ikut pergi ke Hollow Earth karena ia harus membuktikan kepada pengikut blognya bahwa Hollow Earth benar-benar ada. Di sisi lain, Godzilla terbangun dari tidurnya. Kemudian kita berpindah. Jia merasakan bahwa Kong akan tiba di permukaan. Ternyata benar, Godzilla terbangun dikarenakan Kong keluar dari Hollow Earth. Mereka tak tahu mengapa Kong keluar, dan terlihat Kong amat sangat kesakitan karena giginya. Di sanalah Trapper pun beraksi. Ia pergi mengecek Kong yang sudah dibius. Kemudian dia mengangkat gigi infeksi yang sangat bau itu. Dr. Aileen pun berterima kasih kepada Trapper yang telah menggantikan gigi Kong dengan besi yang amat sangat kuat. Jia juga akhirnya bertemu kembali dengan Kong karena sudah lama mereka tidak bertemu. Selanjutnya, Barney sudah memecahkan simbol itu. Ia menjelaskan bahwa simbol itu memiliki pola yang sama dengan kejadian yang lalu-lalu. Dan simbol itu merupakan panggilan SOS alias panggilan meminta bantuan darurat. Setelah menunjukkan hal ini kepada pemimpin Hampton, Dr. Aileen akhirnya ditunjuk untuk memimpin misi mencari sumber SOS itu di Hollow Earth.
Jia pun memaksa ikut ke Hollow Earth karena dirinya merasa terpanggil, entah kenapa. Dr. Aileen, Jia, Trapper, dan juga si Panjul akan pergi ke Hollow Earth. Namun Barney tiba-tiba datang untuk menagih janjinya kepada Dr. Aileen untuk membawanya ke Hollow Earth. Sehingga tak ada pilihan lain, Barney pun akhirnya ikut. Mereka akhirnya memasuki pintu menuju Hollow Earth, mengikuti Kong yang masuk duluan. Dan ini menjadikan pengalaman tak terlupakan bagi Barney. Mereka tiba di Hollow Earth. Di sana, keindahan Hollow Earth sangat terlihat jelas sekali, dan bahkan mereka bertemu dengan kawanan makhluk terbang yang dapat mengeluarkan listrik. Dan untungnya saja, mereka bisa berbaur dengan makhluk itu. Di sisi lain, Godzilla kini berada di Perancis, tepatnya di sebuah fasilitas nuklir. Di situ Godzilla menyerap semua reaksi nuklir itu untuk mengisi kekuatannya. Mereka akhirnya tiba di pos 1 dan mereka terkejut karena pos 1 Hollow Earth sudah rata dengan tanah. Entah makhluk apa yang membuat pos ini rata, yang pasti ini bukanlah ulah Kong. Namun makhluk yang menghancurkan pos ini meninggalkan jejak berupa tangan kera. Kong pun tiba di rumahnya. Di situ ia mengambil kapal miliknya dan pergi memasuki celah rongga baru yang ada itu karena ia merasakan sesuatu dari dalamnya. Tempat itu belum pernah terjamah oleh semua orang, dan tiba-tiba Kong bertemu dengan seekor kera kecil, yang dimana di sini saya kira kera kecil ini adalah kera yang baik. Namun ternyata ia malah menyerang Kong bersama dengan ketiga kera lainnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Di situ Kong sempat menolong seekor kera yang ingin terjatuh, namun karena melawan, ia terpaksa membantai mereka semua. Kong pun akhirnya menangkap kera kecil itu, dan kini rupanya tak hanya Konglah kera yang tersisa. Kemudian Kong meminta kera kecil itu untuk mengantarkannya ke tempat kera lainnya yang ada di sana. Kemudian berpindah, mereka melihat rekaman CCTV pos 1 yang diserang oleh makhluk seperti kera. Di situ Jia juga merasakan bahwa sinyal SOS itu berada di dekat pegunungan, sehingga mereka pun pergi ke sana. Mereka mencari sumber sinyal itu. Trapper yang memiliki insting kuat merasakan bahwa ada sesuatu di tempat ini. Panjul pun tak percaya karena menurutnya alat yang ia punya lebih akurat, sehingga ia pun Panjul pun dimakan oleh pohon yang hidup itu, yang tentunya saja membuat mereka semua takut. Di sisi lain, di Spanyol Godzilla pergi menuju lautan dan berenang menuju Laut Arktik guna mengalahkan Titan Tiamat yang terkenal dengan radiasi nuklir dari matahari yang dimilikinya. Jika Godzilla mengalahkan Tiamat, maka Godzilla akan menjadi sangat kuat. Kemudian kita kembali ke Hollow Earth, di mana mereka mendapati sebuah reruntuhan yang menurut Jia, reruntuhan itu adalah milik suku Iwi, yaitu sukunya si Jia. Reruntuhan ini adalah sebuah kuil. Di sana, suku Iwi memuja Mothra, yaitu sang Dewi Titan. Jia pun menekan sebuah tombol yang membuat air mengalir dari kuil itu menuju ke suatu tempat, sehingga mereka mengikuti aliran air itu. Mereka pun tiba di sebuah tempat semacam pelindung. Air itu mengalir melintasi pelindung tersebut, dan mereka membuka pelindung itu dan memasukinya. Kong dan kera kecil itu terus saja berjalan. Kera kecil mengajak Kong untuk mandi di danau, yang padahal si kera kecil ini ternyata ingin membuat Kong mati, karena di dalam danau ini terdapat sebuah Titan naga. Singkat cerita, Kong berhasil membunuh Titan naga air itu.
membuat kera kecil tersebut tidak bisa kabur. Meskipun telah ingin mencoba membunuh Kong, Kong masih baik hati, di mana dia memberikan kera kecil daging titan naga air itu. Para pasukan Monarch tiba di sarang Tiamat. Dan benar saja, Godzilla tiba-tiba menyerang tempat itu, yang membuat pertarungan bawah air pun tak dapat dielakkan. Di situ Godzilla berhasil mengalahkan Tiamat, dan Godzilla pergi memasuki sarang Tiamat. Kemudian di Hollow Earth, mereka terus mengikuti aliran air itu, dan tiba-tiba mereka ditangkap oleh manusia lain. Manusia suku itu membawa mereka semua ke markas, yang ternyata para manusia itu adalah peradaban suku Iwi yang sudah lama berada di Hollow Earth. Di tempat itu juga, mereka memiliki sebuah portal menuju dunia permukaan. Muncullah pemimpin suku Iwi yang bernama Queen Iwi. Ia pun langsung meminta Jia untuk naik ke atas. Di situ Queen Iwi mengetahui bahwa Jia adalah anak yang ada di ramalan suku Iwi, dan akhirnya mereka semua pun dilepaskan. Ternyata selama ini yang meminta bantuan itu adalah para suku Iwi, dan tempat mereka ini memiliki sistem gravitasi yang lumayan berbeda. Queen Iwi membawa mereka semua melihat ramalan. Ramalan tersebut mengatakan, di awal pembentukan Hollow Earth dan dunia permukaan hidup berdamai. Para Titan adalah penjaga alam, dan para kera adalah penjaga manusia. Namun ada suatu Titan, yaitu bangsa Godzilla, yang ingin sekali menguasai dunia permukaan. Dan karena itulah terjadi peperangan Godzilla dengan para kera yang dimenangkan oleh Godzilla, dan kemudian memenjarakan para kera di bawah Hollow Earth. Namun ada seekor kera yang amat terobsesi ingin keluar menguasai dunia permukaan. Dia bernama Scar King. Kong pun akhirnya tiba, dan ia di sana menemukan banyak sekali kaum kera sepertinya. Para kera ini terlihat sedang bekerja. Di situ Kong melihat ada kera yang ditindas. Kong pun segera menolongnya. Dan inilah dia, sosok Scar King, si raja kera yang menguasai seluruh kera yang ada di sini. Ia sempat mentertawakan gigi besi milik Kong. Kemudian dia membunuh orang tua si kera kecil ke api larva, sehingga Kong yang marah akhirnya mengajak Scar King bertarung. Di situ Kong kewalahan terhadap Scar King karena senjata Scar King yang sangat tajam seperti cambuk. Tidak hanya itu, berlian yang ada di ujung cambuk itu ternyata adalah sebuah alat untuk mengendalikan seekor Titan purba yang paling kuat yang dapat menyemburkan es yang bernama Simo. Scar King mengendalikan Titan itu dan memerintahkannya menyerang Kong. Tangan Kong pun membeku dan ia tidak bisa lagi bertarung, yang membuat Kong harus kabur dari tempat itu dengan dibantu oleh si kera kecil. Kalau kalian tidak tahu kekuatan Simo, Simo adalah Titan tertua yang ada di Hollow Earth, dan ialah yang menopang bumi dari zaman es hingga kini. Suku Iwi percaya di akhir dunia akan ada seorang anak yang akan kembali ke sini dan membangunkan Mothra, yaitu Titan pelindung Iwi dan memberi kekuatan Godzilla. Dan anak tersebut adalah Jia. Kita kembali ke Kong, di mana Kong dikejar-kejar oleh pasukan keranya Scar King, dan Kong kembali menggunakan perangkap yang dibuatnya untuk melumpuhkan mereka semua. Si kera kecil juga membantu Kong menghabisi para kera itu. Kemudian kita ke Godzilla. Di situ Godzilla menyerap semua yang ada di sarang Tiamat tadi. Dr. Aileen juga senang. Jia sudah menemukan rumahnya. Gravitasi di tempat ini dipengaruhi oleh benturan dua piramida.
Mereka pun kedatangan tamu, yaitu Kong yang sedang terlihat kesakitan. Dan di situ ada seekor kera yang tentunya masih hidup. Mengetahui kalau tempat itu ada portal menuju permukaan, Kong sangat kesakitan akibat serangan es tadi. Tangannya terkena infeksi es dan mereka tak dapat menyembuhkannya jika di sini. Si kera juga mengabari Scar King kalau ada portal menuju permukaan, sehingga Scar King pergi membawa semua kera bersama dengan Zemo ke tempat itu. Yang di sisi lain, Godzilla telah berevolusi menjadi rasa strawberry. Trapper memiliki ide untuk menyembuhkan luka Kong menggunakan sebuah alat yang berasal dari Project Powerhouse. Project Powerhouse sendiri adalah proyek untuk memperkuat Titan, dan proyek tersebut dibuat pasca pertarungan mereka dengan Mecha Godzilla. Kebetulan prototipenya berada di gudang pos 1, sehingga Trapper pun mengambilnya dan segera memasangkannya alat itu kepada Kong. Setelah memberikan obat sakit kepada infeksinya itu, Kong pun langsung merasa bugar dan ia sangat menyukai lengan robotnya itu. Si kera kecil melaporkan kalau Scar King dan pasukannya telah tiba di tempat ini. Menyadari dirinya tak sanggup melawan semuanya, Kong pun pergi ke permukaan untuk memancing Godzilla agar membantu mereka melawan Scar King dan juga Zemo. Di sisi lain, Godzilla yang merasakan keberadaan Kong langsung pergi menuju Kong. Dia juga memenuhi takdirnya untuk membangkitkan Mothra agar dapat membujuk Godzilla. Di situ Queen Ivy mengevakuasi semua orang. Yang di sisi lain, Godzilla tiba di Cairo dan langsung menghajar Kong. Kong pun berusaha tak melawan dan mengajak Godzilla untuk masuk, namun Godzilla tetap melawan. Hingga saat itu, Mothra pun tiba, yang membuat Godzilla pun tunduk dan langsung team up bersama Kong untuk melawan Scar King. Queen Ivy mengevakuasi warga menggunakan teknologi gravitasi Ivy, membuat gravitasi di tempat ini hilang ketika kedua piramida ditabrakan. Scar King dan yang lain juga tiba. Ia langsung menyuruh Zemo menembak piramida itu dan membekukannya. Trapper pun tiba, membawa makhluk terbang listrik tadi untuk menyetrum semua kera. Saat itulah Kong dan Godzilla tiba di sana, sehingga pertarungan epik tak dapat dielakkan. Akibat piramida yang bertabrakan, gravitasi di tempat ini menghilang, yang membuat pertarungan berlangsung di atas udara. Scar King melawan Kong, dan Godzilla melawan Zemo. Godzilla juga dapat mengimbangi Titan purba itu, dan mereka juga akhirnya tersedot ke dalam portal permukaan. Mereka semua keluar di Rio de Janeiro, Brasil, yang membuat Scar King tentunya senangnya bukan main, karena dirinya bisa berada di dunia luar. Menggunakan kekuatan Zemo, ia membekukan semua tempat. Namun untungnya, Kong dan Godzilla pun datang, yang membuat pertarungan tak dapat dielakkan lagi. Kera kecil juga pergi ke permukaan membawa kapak Kong, dan pertarungan masih terus berlanjut.
Di saat itu, berlian pengontrol Zemo tiba-tiba terjatuh, membuat Kong dan Scar King berebutan benda tersebut. Ya, untungnya saja ada si kera kecil yang menghancurkan berliannya, membuat Zemo terlepas dari kendali Scar King. Godzilla menyuruh Zemo menembak Scar King, sehingga akhirnya Scar King membeku dan mati setelah dihempaskan oleh Kong. Di situ Godzilla juga kembali membebaskan awan salju. Yang di sisi lain, Dr. Eileen bahagia mengetahui Jia yang masih hidup dan berhasil membangkitkan Mothra. Jia juga ingin tetap tinggal bersama Dr. Eileen karena Dr. Eileen lah rumah Jia sesungguhnya. Mothra pun memperbaiki pelindung tempat ini dan Godzilla kembali tidur di Kolosium Roma. Dan kini Kong menjadi pemimpin para kera, menggantikan Scar King, dan Kong membebaskan semua kera bersama dengan Zemo. Dan di sini film pun berakhir. Nah, itu dia guys, cerita dari film Godzilla vs Kong Neo Empire. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.